Baiklah, di sini saya akan berbagi tentang epilepsi. Epilepsi yang pernah saya alami dulu dan sekarang sudah sembuh. Untuk rekan-rekan dan pendamping epilepsi, yang paling penting adalah bersabar. Itu yang paling utama, itu sabar. Jelas itu sulit, tapi memang itu yang harus dilakukan. Untuk pendamping epilepsi harus memahami karakter setiap anak atau setiap keluarga yang ada epilepsi. Jangan sampai dia itu tertekan karena menderita epilepsi. Yang terserangkan otak dia tidak mudah menerima perkataan yang tidak baik ataupun sindiran. Itu tidak baik bagi dia. Mungkin sebagian orang menganggap epilepsi hal yang biasa saja karena mereka tidak tahu rasanya seperti apa. Kalau saya pernah merasakan seperti apa, sebenarnya itu sangat menakutkan. Tapi itu tidak bisa dijelaskan. Kalau menurut saya ada aura atau apapun itu tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dipahami oleh orang yang tidak mengidap epilepsi. Kalau saya pernah merasakan dan saya tahu apa itu aura, apa itu kejang dan sebagainya. Yang saya ingin ungkapkan di sini untuk rekan yang masih belum sembuh atau masih masa pemulihan, kita harus bahagia sebenarnya. Kita tidak boleh terlalu berpikir keras. Kebanyakan dokter pasti bilang begitu. Jangan berpikir, jangan mikir. Lek jare wong Jawa ojo mikir dalah. Ngono jare. Katanya seperti itu. Itu memang. Jadi kalau kita masih ada epilepsi atau kejang itu harus bahagia. Kalau kita sendiri harus cari teman ngobrol. Meskipun bukan teman ngobrol, bisa misalkan ada kesibukan yang bisa melupakan sedikit yang kita rasakan. Tapi tentu tidak mudah. Kan tahu sendiri seperti apa itu rasanya. Kalau ada aura yang enggak enak itu pasti pikiran sudah aneh-aneh. Tapi kembali lagi ke mindset pikiran kita sendiri. Kalau kita berpikir mau keluar takut, nanti kejang, nanti gimana, itu enggak usah seperti itu. Jadi percaya saja enggak akan terjadi apa-apa meskipun keluar sendiri, bawa kendaraan keluar kemanapun. Jangan sampai punya pemikiran seperti itu, karena itu tidak akan terjadi kalau kita percaya bahwa hal itu tidak akan terjadi kalau kita percaya akan diri kita sendiri. Biasanya yang membuat pikiran seperti itu, kalau saya alami dulu itu, kalau saya keluar sendiri, tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang mendampingi, saya pasti merasa takut. Apalagi pas ada lampu merah berhenti agak lama, itu takut. Itu yang saya rasakan dulu itu. Takut kejang di jalan karena bawa motor sendiri. Kalau sekarang sudah tidak lagi, karena saya berpikir tidak akan kejang. Dan jadi jalan dari rumah itu nggak ada pikiran apa-apa, hanya pikiran positif saja. Kan
kan penderita epilepsi kan agak negatif ya, pikirannya itu agak negatif, agak terlalu pendek. Menurut saya itu yang saya alami dulu. Semuanya harus dilewati. Jangan pernah kita meremehkan diri kita sendiri. Kalau ada orang yang bina, biarkan saja. Kalau orang itu misalkan hina apapun, siapapun dia, bilang saja terima kasih. Saya tidak akan membalas kamu. Gitu saja. Itu yang berusaha saya lakukan. Dan saya berusaha untuk mengendalikan emosi saya. Itu yang paling penting. Karena saya pernah mengalami emosi yang sangat tinggi. Itu akibatnya sangat fatal sekali sebenarnya. Jadi untuk rekan-rekan, untuk bisa menghibur diri apapun itu, entah itu suka kemana, kalau bisa jangan terlalu capek, jangan terlalu panas atau dingin, kan biasanya begitu. Dokter itu menyampaikan seperti itu yang saya tahu dari dokter semenjak dulu. Karena dulu saya pernah ditipu, katanya saya itu disantet. Waktu itu saya tidak tahu, tidak pernah ke dokter, tidak pernah ke sejenis dokter, ke puskesmas tidak pernah, dan memang tidak mau dan takut, karena takut ada yang aneh-aneh. Ternyata saya ditipu orang yang mengaku orang pintar, sudah habis banyak, itu pun uangnya dikasih pinjam sama abang saya, bukan uang saya. Saya tidak punya uang waktu itu. Diminta uang hampir 5 juta, kemudian minta lagi hampir 1 juta, kemudian minta lagi, dan terus seperti itu. Dan akhirnya saya sadar itu memang medis, bukan non medis. Untuk orang-orang yang tidak mengenal epilepsi atau ayan, perlu saya sampaikan di sini bahwa itu tidak menular. Jangan menyudutkan kami selaku epilepsi atau mantan epilepsi. Mohon pengertiannya, mohon kita saling menghargai. Jangan karena kita ada kekurangan kemudian anaknya tidak boleh bergaul dengan salah satu anak kita atau keluarga kita. Jangan seperti itu. Tidak ada yang menular. Epilepsi tidak menular pada siapapun. Jadi jangan mencegah anaknya, misalkan main sama anaknya si A, jangan sama itu, nanti tertular, jangan gitu. Nanti ujungnya si anak ini meledek si penderita. Kalau si penderita ini sudah dewasa, jelas dia tidak akan menggubris. Kalau si penderita masih labil, kalau umur SMP masih labil, jelas dia akan marah. Kemudian timbul dianggap orang gila kan gitu. Itu yang sering saya tahu di daerah-daerah itu pasti seperti itu. Karena memang mereka tidak mau memahami apa itu epilepsi. Tidak, mereka tidak mau memahami karena sudah tertanam mindset di otak mereka bahwa epilepsi itu menular, padahal tidak. Jadi untuk rekan-rekan atau teman-teman yang tidak mengidap epilepsi, tolonglah hargai sesama. Untuk rekan-rekan penderita atau yang masih belum sembuh, diharuskan sabar. Itu sangat sulit, memang sangat sulit, tapi itu yang harus kita lakukan. Saya 5 tahun itu minum obat segitu banyak, itu harus, untung saya masih ada kartu itu, bisa untuk beli obat, karena obatnya kan tidak murah, kan sangat mahal. Bahkan teman saya yang di Jawa Barat itu ada sampai sekarang
belum bisa ke rumah sakit karena tidak punya uang. Seandainya saya mampu, saya akan membantu dia. Dia sekarang sudah dewasa, baru dewasa mungkin umur 20-an sekarang. Kasihan, dia tidak bisa beli obat, apalagi tidak punya kendaraan. Dari kota, dari rumah sakit ke rumah dia itu jauh, tidak punya kendaraan lagi. Kalau punya kendaraan mudah kan, kalau kita di daerah pelosok itu kan jauh dari rumah sakit, nggak bisa. Jadi kasihan sekali. Untuk itu kita harus saling menghargai, saling membantu. Saya tidak mengajak atau mengatur siapapun di sini. Untuk kemanusiaan, hargailah kami. Semua akan menghargai Anda. Terima kasih. Untuk penderita yang masih belum sembuh, tetap semangat. Jangan berkecil hati. Jangan punya pikiran buruk, pikiran yang negatif saja. Ngapain orang bilang apa, terserah mereka. Nggak ada gunanya, ngapain ngurusin mereka. Kita makan nggak ikut mereka, bukan? Kita makan di keluarga kita sendiri. Biarkan saja, nggak ada gunanya nanggapin orang yang tidak menghargai kita. Itu sampah, nggak ada gunanya. Baiklah, cukup sekian untuk video ini, dan saya ucapkan terima kasih. Mohon dukungannya. Saya ini belajar ada di sini. Mohon dukungan dari rekan-rekan untuk subscribe dan like-nya, dan komen sebanyak-banyaknya, dan isi komentar yang mungkin sama atau mungkin dengan kami selaku mantan penderita atau penderita epilepsi. Terima kasih, selamat berjuang, salam sehat.